Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring pada saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, yang penuh pengetahuan dan teknologi pada saat ini. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita dengan materi diskusi ini, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu perkenalan dari pemateri kelompok 8. Yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 20 sampai 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Mariza. Pemateri yang pertama akan membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu Surah Al-Baqarah ayat ke-20 sampai ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fattu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tab'alu wa lan tab'alu fattaqu narallati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. 4. Pemaparan materi seperti peta konsep di atas. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran kontekstual. Yang kedua, prinsip-prinsip strategi pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran kontekstual. Yang keempat, pengertian dan kebudayaan Islam. Yang kelima, tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang keenam, ruang lingkup pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang ketujuh, penerapan strategi pembelajaran kontekstual pada pelajaran SKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Mariza sebagai pemateri yang pertama dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran dan strategi pembelajaran kontekstual. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, itu pengertian strategi pembelajaran dan strategi pembelajaran kontekstual. Di sini kita harus lebih dahulu memahami apa itu strategi pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam PowerPoint, strategi pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam menentukan cara atau langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Namun harus mengandung penjelasan tentang metode atau prosedur dan teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi strategi pembelajaran itu di mana seorang guru itu harus menentukan langkah-langkah, cara, dan juga teknik-teknik yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, itu strategi pembelajaran kontekstual. Nah, strategi pembelajaran kontekstual ini sering dikatakan dalam bahasa Inggris itu contextual teaching of learning. Nah, di situ konsep pembelajaran kontekstual ini mengacu pada seorang guru, peran seorang guru itu sebagai pembantu peserta didik dalam mengkaitkan materi. Mengkaitkan materi itu maksudnya mengkaitkan atau menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Nah, di mana guru itu mendorong peserta didik untuk dapat mengaplikasikan, mengimplementasikan, atau menerapkan materi-materi yang dipelajari di sekolah, khususnya pelajaran sejarah kebudayaan Islam, untuk dikaitkan kepada kehidupan nyata. Yang kedua itu prinsip-prinsip pendidikan kontekstual. Menurut Johnson itu ada 3. Yang pertama, belajar menghasilkan perubahan, baik itu perilaku maupun daya pikir. Nah, peran penggiat pendidikan khususnya guru dan dosen adalah sebagai pelaku perubahan atau agent of challenge. Yang kedua itu peserta didik memiliki potensi gendrung dan kemampuan yang merupakan benih kodrati untuk ditumbuh kembangkan tanpa henti. Dan yang ketiga itu perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh alami, melainkan sejalan dengan proses kehidupan. Artinya, proses belajar mengajar memang merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri. Tetapi, didesain secara khusus
dan diniati demi tercapainya kondisi dan kualitas ideal seperti yang disebutkan di atas tadi. Nah, strategi itu sangat menentukan dalam menentukan kualitas dari keberhasilan suatu pembelajaran. Yang C itu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual. Kelebihannya yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih nyata karena dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran lebih efektif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep. Karena di sini dituntut untuk melakukan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kontekstual adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Nah, di sana setelah belajar, siswa itu dituntut untuk bisa berpikir kreatif tentang kejadian yang terjadi di dalam kehidupannya dengan materi-materi yang telah dipelajari, seperti mengambil kesimpulan. Yang keempat itu kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan di lapangan. Yang kelima, materi pembelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian. Yang keenam, penerapan strategi pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Sedangkan kekurangannya itu ada 4. Yang pertama, diperlukannya cukup waktu yang lama untuk melakukan pembelajaran kontekstual ini. Yang kedua, jika guru tidak mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Nah, seperti tidak mampu murid dalam mengatasi masalah, menemukan masalah, tidak sistematisnya langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, itu guru lebih intensif dalam membimbing. Karena guru berperan sebagai pembantu atau pendorong seorang siswa dalam mengkaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide mereka dan mengajak peserta didik agar dapat menyadari dan mulai menggunakan strategi-strategi mereka sendiri dalam belajar. Nah, itulah penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fonika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fonika Yulanda. Saya pemateri kedua dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan pengertian dan kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam merupakan mata pelajaran yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Islam dari masa lalu hingga sekarang. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui sejarah sejak awal lahirnya agama Islam dari masa lampau hingga sekarang. Sejarah kebudayaan Islam lahir tanpa pengaruh kebudayaan daerah, melainkan langsung dari kisah Nabi Muhammad SAW. Sejarah kebudayaan Islam adalah suatu budaya yang perkembangannya tidak dapat terlepas dari unsur politik dan kekuasaan. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu ada 5. Yang pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya pembelajaran landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Yang ketiga, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah dan berbagai bukti peradaban umat Islam pada masa lampau. Yang kelima, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam dan meneladani tokoh-tokoh prestasi dan meningkatkan dengan fenomena nasional, sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, yaitu untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.
Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erin Tamaya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan makalah kami yang bagian F dan G. Yang F-nya ruang lingkup pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kurikulum sejarah kebudayaan Islam bisa dipahami sebagai sejarah tentang agama Islam dan kebudayaan. Dalam bahasa Inggrisnya, History of Islam and Islamic Culture. Oleh karena itu, sejarah kebudayaan Islam tidak hanya menampilkan sejarah perkembangan atau kisah raja-raja, akan tetapi juga mengangkat tentang sejarah perkembangan agama Islam, sains dan teknologi dalam Islam. Faktor sejarah yang diangkat tidak hanya nabi, sahabat, dan raja, akan tetapi dilengkapi dengan ulama, intelektual, dan filosof. Sejarah kebudayaan Islam juga dirancang berdasar peristiwa dan periode sejarah yang ada sebagai berikut. Yang pertama, di tingkat MI, mengkaji tentang sejarah Arab dan pra-Islam. Selanjutnya di tingkat MTS, mengkaji tentang perkembangan dan proses perkembangannya. Terus yang di tingkat MA, mengkaji tentang peradaban Islam. Selanjutnya yang G, penerapan strategi pembelajaran konstekstual pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Strategi pembelajaran konstekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses pembelajaran siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Untuk merealisasikan proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang sesuai dengan harapan, maka salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. Salah satunya yaitu konstekstual. Selanjutnya, menurut Elaine B. Johnson, terdapat macam-macam cara strategi. Yang pertama, pengajaran berbasis problem atau masalah. Maksudnya, di sini akan sering memunculkan problem yang dihadapi bersama. Maka peserta didik dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan suatu problem atau masalah tersebut. Yang kedua, menggunakan metode konstek yang beragam. Maksudnya, dalam pembelajaran konstekstual, guru membermaknakan per program konstek, misalnya di sekolah, di keluarga, di masyarakat, tempat bermain, dan sebagainya. Terus yang ketiga, kebinekaan siswa. Maksudnya, dalam pembelajaran konstekstual, guru dituju untuk mengayomi individu dan meyakini bahwa perbedaan individu dan sosial itu ada. Terus yang keempat, memberdayakan peserta didik untuk belajar mandiri. Maksudnya, peserta didik harus dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari dan menganalisis informasi. Yang kelima, belajar melalui kolaborasi. Maksudnya, peserta didik harus belajar dari kelompok dengan menggunakan model peserta didik agar peserta didik terbiasa untuk mendengarkan pendapat kelompoknya. Selanjutnya yang keenam, menggunakan penilaian autentik. Maksudnya, peserta didik bisa menjelaskan hasil dari proses belajar yang telah berlangsung secara terpadu dan konstekstual.
Terus yang ketujuh, mengajar standar tinggi. Maksudnya mengajar standar tinggi sama dengan standar unggul, sering dipersepsikan dengan jaminan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Itulah pemaparan materi dari pemakalah. Marilah kita tutup diskusi ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.